Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Dadi saiki pengajian diunggah maneh ditambahi melih. Mari kita ngaji tentang wahdatul wujud bahwasanya eh, ilmu wahdatul wujud itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenal zat Allah dan bagaimana kita supaya berkeyakinan kepada Allah tanpa ada sesuatu hal yang eh, menghijabi atau menutupi atau menghalang-halangi keyakinan kita kepada Allah. Jadi ketika kita ingin mengkaji tentang wahdatul wujud tentang zat Allah, maka kita tahapan pertama harus mengenal sifat-sifat Allah yang sudah biasa kita pelajari bahwasanya eh, sifat-sifat Allah yang 99 Asmaul Husna yang 99 kita pelajari dengan berbagai macam pengertian. Ketika kita sudah mengetahui 99, maka di situ disebut asma Allah sebagai 100 untuk pelengkap daripada 99, karena di situ disebutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ada perintah dari Allah mengutus Rasulnya Muhammad untuk menyampaikan asma Allah di dalam keasmaannya untuk nyampe kepada wujud. Sedangkan keterangan untuk menuju ke perwujudan dari Allah, dari wujud Allah ini tadi, bukan perwujudan tapi wujud dari Allah ini tadi, maka kita belajar melalui sifat-sifat Allah. Jadi sifat Rahman, Rahim ila akhirih yang 99 tadi, maka kita belajar untuk mengenal sifat Allah. Tapi itu baru sifatnya saja. Tapi yang kita tuju adalah yang mempunyai sifat. Ya, mempunyai sifat itu pasti yang ditempati sifat-sifat itu tadi. Contohnya, sifat Allah itu kuasa. Maka tiada yang kuasa selain Allah. Ketika Allah memberikan suatu informasi atau suatu hidayah atau suatu pengetahuan tentang kekuasaan, maka ketika kita menyaksikan suatu kejadian, maka yang menjadikan itu tadi kita wajib bersaksi atas wujudnya. Jadi kita belajar dari sifatullah, kita belajar bahwasanya sifat itu sifat, wujud itu wujud. Dari sifat ini kita akan mengenal kebenaran daripada hak Allah ini tadi. Contohnya, sifat Allah itu al-alimu. Maka sifat al-alimu ini ditujukan kepada zat yang mempunyai ilmu atau zat yang secara bahasa Jawa itu limpat atau pinter atau alim. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan sifat al-alim, maka sesungguhnya wujud yang ditempati al-alimu ini tadilah yang dinamakan yang mempunyai asma Allah. Jadi ketika sifat ar-Rahmanu, ketika sifat ar-Rahmanu itu sudah menjadikan sesuatu kewelas asihan, maka di situ ketika ada kejadian welas asih di sesuatu hal, maka yang menjadikan welas asih yaitu yang mempunyai asma Allah. Dan selanjutnya terus ketika kita bertemu dengan sifat, contohnya sifat apa? Contohnya coba. Al-Maliku yang bersifat memiliki. Ketika kita
bertemu dengan sifat al-maliku atau yang merasa memiliki, maka yang merasa memiliki itulah yang bernama, yang mempunyai nama Allah. Terus seperti itu terus. Itu belajar dari sifat untuk menuju ke yang mempunyai sifat. Sedangkan sifat yang kita sebut tadi itu baru terletak kepada kekuasaan. Ya, kekuasaan itu bertempat kepada yang menguasai. Ya, kekuasaan bertempat kepada yang menguasai. Contohnya al-kalamu, sifat kalam, berbicara. Maka ketika kita sudah mengenal kejadian atau bersaksi atas kejadian yang menjadikan, itu pasti Allah. Jadi ketika kita bertemu dengan sesuatu hal apapun yang di situ terdapat sifat Allah, maka yang menjadikan suatu kekuasaan sifat itu tadi yaitu yang mempunyai asma Allah. Di ilmu dzat itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita berusaha untuk mengenal Allah. Ketika kita sudah nyampe kepada yang dituju, yang kita hajatkan, sudah nyampe bahwasanya yang mempunyai asma Allah itu yang menguasai sifat yang kita sebut tadi, maka di situ baru kita secara rasa, secara otomatis kita sudah nyampe kepada syahadatul ladzi. Jadi syahadatul ladzi itu tidak diucapkan secara lisan, tapi terucap secara keyakinan yang hakiki. Itu syahadatul ladzi. Jadi ketika syahadatul ladzi ini sudah terucap secara hakiki, maksudnya hakiki, terucap secara rasa. Nah, karena suatu pengetahuan atau hidayah Allah tanpa ada sengaja daripada si manusia tadi, maka disitulah pada hakikatnya pengetahuan atas yang kita ketahui dan yang kita ketahui atas yang mengetahui itu sesungguhnya satu-satunya wujud Allah yang hakiki. Contohnya seperti halnya al-kalamu yang berbicara, zat yang berbicara. Jadi ketika kita bertemu dengan yang berbicara, ya itulah yang menjadikan suatu sifat berbicara itu terjadi. Yang berbicara itu tadi yang menjadikan adanya pembicaraan, yaitu yang mempunyai asma Allah. Dan ketika kita sudah masuk di dalam kekuasaan dari sifat-sifatnya tadi, maka pada hakikatnya secara otomatis kita sudah masuk di dalam wujudnya yang menguasai tadi. Ketika kita sudah merasa berada di dalam yang menguasai tadi, maka disitulah proses menyatunya makhluk pada sang Khalik. Menyatunya makhluk sama yang Khalik, menyatunya kaulo marang Gustine, maksudnya gini. Dikarenakan pengetahuan sang makhluk ini tadi sudah nyampe kepada pengetahuan yang dia ketahui. Ini bahasanya mungkin sangat sulit. Ilmu ini kalau dirasakan itu enjoy, dirasakan itu sangat ya apa ya,
nggak bisa ceritakan. Kenapa? Di sini ketika sudah nyampe kepada rasa yang disampaikan tadi, maka yang menyampaikan dan yang disampaikan pada hakikatnya satu wujud yang sama. Jadi sifat-sifat yang 99 tadi itu bisa bertambah ketika kita sudah mengetahui tentang kuasa, tentang kekuasaan. Ketika kita sudah berkeyakinan, sudah mengetahui bahwasanya yang maha mengetahui itu Allah, bagaimana Allah menolong makhluknya untuk mengetahui sesuatu hal, maka pengetahuan dari Allah tadi tidak akan pernah meninggalkan wujudnya Allah. Walaupun Allah itu memberikan hidayah kepada makhluknya, tapi hidayah Allah tidak akan pernah berpindah kepada makhluknya. Tetap bertempat kepada wujud yang sama. Nah, makhluk yang diberi hidayah oleh Allah tadi tidak akan pernah kemana-mana. Karena apa? Makhluk akan selalu bertempat kepada wujud yang memberikan hidayah tadi. Contohnya, menyatunya bumi dengan wujudnya. Menyatunya bumi dengan yang menciptakan bumi. Jadi keberadaan bumi itu karena dibuktikan oleh keberadaan yang menjadikan bumi. Jadi bumi itu tidak akan pernah kuasa membuktikan keberadaannya. Kenapa? Yang kuasa membuktikan keberadaan dari bumi ini adalah wujud yang menjadikan adanya bumi ini tadi. Tapi sifat adanya bumi tidak akan pernah tersampaikan kepada bumi. Karena apa? Pada hakikatnya Allah itu memberikan suatu pembuktian keberadaan bumi. Tapi Allah, wujud Allah yang menjadi adanya bumi tidak akan berpindah kepada bumi. Akan tetap kepada wujud Allah yang satu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita melihat bumi, tujuan kita untuk melihat yang mengadakan bumi atau yang dia adakan. Itu aja udah. Jadi sistem ilmu wahdatul wujud adalah bagaimana kita mengenal Allah melalui asma atau sifat-sifat Allah, masuk di dalam kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah menyatu dengan wujudnya Allah yang satu. Maka apa yang kita rasakan? Sesungguhnya apa yang kita rasakan itu semuanya kekuasaan Allah. Di saat seperti itu, berarti kita sebagai makhluk sudah bertempat kepada kuasanya Allah. Dan dikuasai oleh Allah itu sendiri. Allah menguasai manusia atau makhluknya. Diwujudi ilallahnya. Karena apa? Allah tidak akan pernah hajat atas makhluknya menguasai makhluk. Tapi karena Allah di situ bersifat wujud. Maka bagaimana Allah itu menolong makhluknya? Diwujudi illallah. Dengan wujud Allah, maka Allah menolong makhluk. Ketika makhluk ini yang tidak wujud ini ditolong oleh Allah, maka hajat kita itu terserah. Ketika kita sudah merasa masuk di dalam kuasanya Allah tadi, kita kembali kepada yang tadi ya. Nah, kembali kepada yang tadi. Ketika kita sudah merasa berada di dalam kekuasaan Allah ini tadi, dan bersaksi atas keberadaan kekuasaan Allah, maka dari keberadaan kekuasaan Allah ini tadi yang menjadikan adanya kekuasaan Allah yang kita tempati, ini adalah wujud Allah yang hakiki. Bulat apa enggak ya? Pokoknya ya dipelajari saja. Nah,
kalau kita belajar ilmu seperti ini baru tahapan syahadatul lati ini diperdalam. Jadi tidak pembagian-pembagian. Jadi bagaimana kita meyakini Allah dengan keyakinan hakikatnya. Pada dasarnya, ketika kita sudah mengetahui yang mempunyai asma Allah, kita tidak akan pernah akan terpengaruh dengan sesuatu hal yang akan merubah kita untuk tidak yakin kepada Allah. Kenapa? Keyakinan kita ini pada hakikatnya bertempat kepada kekuasaan Allah. Dan kekuasaan Allah bertempat kepada wujudnya Allah yang satu. Jadi wujudnya yang yakin dengan wujudnya yang diyakini pada hakikatnya bertempat kepada satu wujud yang sama. Wujud yang sama tadi, wujud yang satu ini, inilah wujudnya Allah yang hakiki. Kadang orang-orang wahdatul wujud itu tidak akan pernah mengenal dirinya sendiri. Karena apa? Apa yang dia saksikan dalam keberadaan, apa yang dia rasakan, dia sudah merasa di dalam kekuasaan Allah. Ketika dia sudah masuk di dalam kekuasaan Allah, apa yang dirasakan? Pada hakikatnya yang dirasakan adalah keberadaan Allah. Makanya ketika ditanya tentang kemanusiaan, dia tidak akan pernah bisa menjawab sama sekali. Karena rasanya sudah bertempat kepada kekuasaan Allah itu sendiri. Dan dia bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwasanya tiada tempat selain Allah. Tiada yang kuasa menolong selain Allah. Dan tiada yang wujud selain Allah. Jadi yang wujud cuma Allah. Allah selain Allah itu tidak bersifat wujud. Jadi makanya ketika kita masih merasa mengenal makhluk Allah, pada hakikatnya kita bertempat di dalam kekuasaan Allah, tapi kita berada di luar hakikatnya Allah. Jadi ketika kita masih mengenal makhluk itu sifatnya fana, dan keberadaan dunia ini sifatnya fana juga, dan kefanaan dari dunia ini bukti bahwasanya dunia ini tidak akan pernah bisa menyamai Allah di dalam suatu hal apapun, termasuk sifat-sifatnya atau kekuasaannya. Makanya keberadaan dunia ini bertempat kepada kuasanya Allah. Ya, kuasanya Allah itu bertempat kepada wujudnya Allah yang satu. Jadi keberadaan wujud langit bumi seisinya itu adalah wadah daripada keberadaan bumi itu sendiri. Nah, keberadaan itu bumi itu sendiri itu pada hakikatnya bertempat kepada wujud yang satu, yaitu Allah. Kayaknya pengajian yang seperti ini nggak perlu diperpanjang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Amin. Paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan suatu keridhaan atas apa yang kita pelajari. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.